Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kajian akhlak pada pagi ini adalah tentang uluwul himmah. Uluwul himmah. Nulisnya itu ain, lam, waw, alif lam, ha, ha yang naktunya 5 ya. Ha, mim, tasdid dan ta marbutoh. Uluwul himmah. Apa arti dari ulul himmah? Ulu itu artinya tinggi. Ulu, himmah semangat. Berarti semangat yang tinggi. Ya, kalau orang Indonesia semangat 45. Menurut istilah, ulul himmah itu adalah tawajjuhul qalb wa qastuhu bi jami'i quwahu ar-ruhaniyah ila janibil haqq li husuli kamalahu aw li ghairihi. Menghadapkan hati dan niat ya dengan segala kekuatan rohaninya untuk mencapai kebenaran. Maksudnya semangat menegakkan kebenaran. Atau dalam bahasa yang lebih mudah, memiliki gairah atau semangat yang bergelora dalam penegakan kebenaran Islam. Tetap semangat. Al-farqu bainal himma wal ham. Dalam bahasa Arab ada himma, ada ham. Ham itu artinya fikru fi izali makruh. Ham itu berniat untuk menghilangkan yang tidak nyaman. Wajtilabil mahmub wa minhu ahamma bihajati. Ini enggak terlalu penting ya, ini perbandingan bahasa. Bagaimana ayat-ayat maupun hadis yang berkaitan dengan uluwul himmah, semangat yang tinggi. Uluwul himmah khuluqun rafi'un wa ghayatun nabilatun. Ulu himmah, semangat yang tinggi, itu merupakan khuluq, akhlak yang tinggi. Ya. Serta tujuan yang terhormat. Jadi maksudnya begini, pada diri kita selaku manusia ini ada sesuatu yang negatif, tahu positif, yang namanya bosen. Bosen. Apa yang saudara nggak bosen tuh? Makanan yang enak, kalau terus-terusan nggak ganti-ganti ya bosen. Bosen terus. Tapi meskipun kita bosen, jangan sampai bosen kita itu sampai bosen jadi muslim, itu yang berat itu. Pengen ganti itu dah. Itu yang nggak boleh. Atau semangat menegakkan kebenaran kemudian menjadi loyo. Bagaimana menyiasatinya? Kan karena kita ini kan merancang diri semakin hari semakin dekat. Cuma dekatnya nggak tahu kapan gitu. Semakin hari semakin dekat. Terus Islam mengajarkan kepada kita al-amalu bi khawatimiha. Amal itu dihitung pungkasannya. Ya, yang terakhir. Ya sama dengan sama dengan orang sekolah. Semester 1 jelek, di semester akhir bagus, naik dia. Tapi kalau terbalik, semester yang dulu baik, terakhir malah jelek, malah nggak lulus. Nah, kita pun begitu.
Apa ayat-ayat yang mensupport kita supaya kita tetap semangat di usia yang semakin terus berkurang, ya, kuotanya semakin berkurang, artinya umurnya nambah, dosanya nambah, sehingga itu dalam senandung itu, ya, ilahi lastu lil firdausi ala itu, ya Tuhan, aku bukan ahli surga, wala aqwa alan naril jahimi, namun aku tidak kuat kalau harus masuk neraka. Wa dzambi zaidun fi kulli yaumin. Umurku semakin hari semakin berkurang, dosaku semakin nambah. Bagaimana saya harus mengatasinya? Allah berfirman dalam surat Alu Imran, surat ketiga, ayat 133. Ya, mengobarkan semangat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, kejarlah, raihlah. Raih apa? Maghfiratin mir rabbikum, ampunan Tuhanmu, ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya langit dan bumi. Semua itu disiapkan untuk muttaqin. Siapakah muttaqin itu? Dijelaskan pada ayat selanjutnya. Alladzina yunfiqun, orang yang tetap menyokong, ya, kebaikan, fis-sarai wad-dharra, dalam suka dan duka. Ya. Terus apa? Fis-sarai wad-dharra wal kadhiminal ghaidha, serta menahan emosi. Wal afin, dan pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Alladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang jika mereka mengerjakan hal yang keji, adzalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim pada diri mereka sendiri, zakarallah, lalu mereka ingat Allah. Ya. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah. Ya, Allah bertanya, ya. Wa fa fi hadhil ayat nadaballahu ibadahu ila mubadara ila fi'il khairat wal musara'a ila nailil qurbat. Pada ayat ini Allah mengimbau hamba-hambanya supaya bersikap segera. Mubadarah, segera. Kenapa harus segera? Karena kita nggak tahu waktu yang Allah sediakan buat kita. Kita tidak pernah tahu, karena itu jangan menunda-nunda. Wa huwa amrun minallah bil himmatil aliyah. Ini adalah perintah agar kita semangatnya tetap tinggi. Begitu juga dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46, ayat 35. Fasbir, di ujung ayatnya. Fasbir, tengah-tengah. Sabarlah, kama sabara ulul azmi. Sebagaimana ulul azmi minar rusuli, dari utusan-utusan sabar. Ya, ini dari 25 nabi yang ada listnya dalam Quran. Dipilihlah 5 Rasul yang punya ulul azmi. Azmi itu yang semangat, punya semangat yang tinggi. Nah, kualitas, ya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fi hadhil ayat fiha sana'un ala ashabil himamil aliyah wa fi tala'atihim al-anbiya wal mursalun. Wa fi tala'atihim al-anbiya wal mursalun wa fi muqaddami ulul azmi minar rusul wa ala ra'sim khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ayat ini Allah
mengimbau kita bersabarlah. Seperti yang pernah ya dilakukan, pernah dikerjakan oleh rasul-rasul, terutama ulul azmi. Waqad tajallat himmatul aliyah fi musabaratihim, dan sudah dicatat dalam sejarah ya bagaimana sikap tekun, ulet. Nah inilah ya, jadi nggak bosan-bosan dalam kebaikan. Dalam hal belajar sajalah, sebodoh-bodohnya anak, kalau dia tekun, maka dia akan berhasil. Sebaliknya, secerdas-cerdasnya anak, kalau malas, belajarnya kadang kumat belajar, kadang enggak. Itu lebih banyak gagalnya. Ya, jadi ulet inilah. Menjaga bagaimana supaya enggak bosan. Nggak bosan untuk menegakkan kebenaran. Nah, kalau kita kemarin sudah sampaikan masih memiliki 5 hal lengkap, berarti kita bahagia. 5 hal kalau kita miliki, semangat, ya semangatnya masih cukup, masih lengkap, maka bahagialah kita. Apa saja itu 5 semangat? 1, semangat dalam beragama, semangat dalam menjalankan ajaran Islam, semangat ibadahnya, semangat. Yang kedua, semangat belajar ya. Umur boleh terus bertambah, kuota semakin berkurang, tapi semangat belajar tidak boleh kendor terus, karena ilmu ini seperti laut tidak bertepi. Seperti diungkap Allah dalam surat Al-Kahfi, walau kana bahru midadal li kalimati rabbi, andaikan laut menjadi tinta ya untuk menuliskan. Di ayat yang lain, walau ji'na bimithli badada, kami tambah lagi sab'ata abhur, 7 lautan. Ini lautan yang ada ditambah lagi 7 kali. Untuk menulis ilmu, lana fidal bahru, niscaya air laut itu akan asat. Qabla an tanfadza kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun kami datangkan berkali-kali lipat laut yang ada, tidak akan pernah habis. Nah, itulah ilmu. Ilmu yang dimiliki manusia ini sudah seberayah, banyak benar. Ya, ilmu agama juga nggak kalah. Kalau kita mau bentangkan atau kita beberkan di pengajian, biasanya pada males tuh ya. Nah itu ya, orang yang 5 semangat masih terpelihara ini berbahagialah. 1, semangat dalam beribadah, menjalankan agama, hifdzuddin. Yang kedua, semangat belajarnya tetap tinggi. Semangat belajar yang tetap tinggi itu ditandai dengan masih rajin baca buku, rajin nulis-nulis. Ya, itu tandanya. Yang ketiga, semangat hidup. Bukan semangat untuk mati, semangat hidup. Tetap bergairah. Semangat hidup ini ditandai dengan 3 hal. 1, makannya enak. Tuh. Bawaannya enak maksudnya. Nggak perlu makanannya mahal, nggak perlu. Bawaannya enak aja. Walaupun murah, meriah, bawaannya enak. Apalah artinya harganya mahal, tapi nafsu makan berkurang? Buat apa? Sehingga kita lihat banyak yang tersisa ya. Perut sendiri aja nggak bisa ngukur, apalagi perut orang. Tuh kalau hajatan sering nggak habis. Kan kesian tuh yang punya hajatan. Apa kalau dihabisin orang akan menuduh kita serakah? Ya enggak lah itu. Kita ngukur perut sendiri aja nggak bisa, apalagi ngukur orang lain. Kan kita sendiri yang nuang. Ya, jadi lebih baik kita nambah, walaupun jarang ada yang nambah ya. Daripada nggak habis. Iya, daripada dibuang. Selalu tuh saya lihat itu.
apa itu syarat dah, gitu. Menjadi syarat. Ya, seharusnya kita habiskan karena yang ngambil kita sendiri, yang milih kita sendiri. Itu yang ketiga. Ya, semangat hidupnya tetap tinggi. Yang keempat, hifdzul ardh. Yang kedua semangat hidup ada 3. Oh ya, yang pertama ciri, nah itu kan ciri semangat hidup itu tinggi. 1, makannya enak. Yang kedua, tidurnya itu sudah hafal. Tidurnya nyenyak. Jadi maksudnya rebahan sebentar, plak. Coba saudara rebahan berjam-jam, wah ngingetin apa sih sebenarnya? Ya saya juga ngalamin, bukan saudara saja. Kalau saya udah begitu, saya bangun baca Quran. Karena Quran itu kan ala bidzikril tatmainnul qulub. Ingat Allah, pasti akan tenang. Kita langsung baca Quran. Baca Quran, karena itu gangguan setan. Setan itu kan tertanam dalam tubuh kita. Dia nggak pergi-pergi kecuali jiwa dan raganya terpisah, dia baru pergi. Namanya korin. Ya, dia akan membesar kalau kita lupa Allah, dia akan mengecil kalau kita ingat Allah. Itu namanya waswasil khannas. Waswasil khannas. Waswas itu nyembul, khannas mungkret. Was-was itu nyembul. Nah, itu marah-marah itu, maksudnya apa? Provokasi dalam hati kita itu. Karena dia membesar. Khannas kumpet. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, hubungan suami istri lancar. Ya. Tetap lancar. Itulah gejala nikmatnya hidup. Paling tinggi itu. Hidup itu paling tinggi itu. Saudara. Percaya nggak saudara? Saudara punya uang banyak, tapi disuguhi makanan nggak gairah. Ngeliatin. Ya buat apa? Duit banyak. Ya, berlimpah. Atau makanan berlimpah. Tuh. Tapi nggak nafsu, ya buat apa? Kan? Jadi lebih baik nafsunya banyak, uang makanannya nggak ada. Berarti kan nggak ada yang dibuang. Nah, suasana seperti itu tuh, kalau saudara pengen lihat orang nafsu makannya tinggi, itu orang pesantren. Wah, lahap bener. Makannya lahap. Nah itu kan berarti semangat hidupnya tinggi, itu gejala. Ya itu yang kita bisa lihat dari lahiriah. Itulah 3 hal paling tinggi. Hidup itu dicapai dengan itu, tertinggi. Makan enak, ya makan lahap, tidur nyenyak, hubungan tetap lancar. Itu hanya sebatas itu, hidup itu. Nah itu tadi sudah 3 ya. Yang keempat, tetap terjaga kehormatan. Kehormatan ini biasa terjaga kalau kita terhindar dari tanda-tanda sikap munafik. Ya, yaitu apa? Kalau ngomong yang benar, jangan berdusta, ya. Idza kadzaba. Nah, idza qala kadzaba. Kalau bicara bohong. Wa idza tumina khana. Apabila diamanati berkhianat. Apabila berjanji tidak menepati. Nah itu. Inilah yang menurunkan harkat semangat hidup kita. Yang kelima, sehat keuangannya. Nah itu. Ya kan? Biar saudara semangat hidupnya tinggi, beragamanya pol, belajarnya tinggi. Tapi kalau nggak ada biaya ya susah juga gitu. Ya, jadi kalau 5 hal ini masih terpelihara, saudara berbahagialah. Itu saudara tandanya berbahagia. Buya Hamka mengatakan bahagia itu relatif. Ya, bahagia itu relatif. Tapi menurut beliau, beliau juga menuliskan ada 5 dalam tasawuf modern. 1, kata dia itu, mengerti makna dan tujuan hidup.
Saudara hidup ini dari mana, untuk apa? Kan kita hidup ini dari lobang ke lobang. Ya. Kita ini hidup dari lobang ke lobang. Keluar dari lobang, nanti ditutup ke lobang, itu kan? Nah, kita hidup dan mati ini dari lobang ke lobang. Ganti-ganti lobang. Ganti lobang aja itu. Pindah. Tapi yang jelas dari lobang ke lobang. Itu yang pertama. Kita mengerti makna dan tujuan hidup. Sadarilah bahwa hidup ini ada akhirnya. Kenapa hidup ada akhirnya? Karena dulunya kita nggak hidup. Kita dulu nggak ada, jadi ada, nanti nggak ada lagi. Sadarilah bahwa suatu saat kita akan tinggalkan kemewahan dunia. Ya. Yang kedua, berkeluarga. Nah, punya keluarga itu adalah tanda bahagia. Yang ketiga, punya penghasilan. 3. Yang keempat, percaya diri. Ya. Yang kelima, juhdun, artinya kepayahan. Untuk mendapatkan hidup ini ada kepayahan. Ya, bukan gratis gitu. Jadi ada usaha gitu, usaha keras. Nah, sebab kalau orang sudah berusaha lalu berhasil, dia akan bahagia. Itulah bedanya antara orang yang membakar ikan hasil tangkapan dengan beli di pasar. Bahagianya beda gitu. Jadi kalau hasil tangkapan sendiri rasanya marem gitu. Ya, dapat mancing, dapat dibakar, rasanya enak. Begitupun kita membiayai hidup, hasil dari usaha kita, hasil kerja, susah payah, kita membelanjakan hidup, biaya hidup kita dari situ. Beda dengan dapat dari warisan. Nah itu ya, jadi itu kebahagiaan menurut Buya Hamka di situ. Kita kembali sini. Kemudian di ayat yang lain, surat 33, ayat 23. Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadallaha alaih. Di antara orang-orang mukmin ada rijal. Rijal itu maknanya laki-laki ya. Laki-laki yang gentleman. Laki-laki yang sudah menunjukkan sifat kelaki-lakiannya. Apa itu? Sadaqu ma'ahadallahu alaihi. Mereka membenarkan apa yang mereka janjikan pada Allah. Setiap kita kaum muslimin secara tidak sadar kita sudah berjanji. Nah, janji kita itu tertanam dalam suratul Asr. Janji kita kepada Allah sudah tertanam dalam suratul Asr. Allah berfirman, wal asri, demi asar, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia ada dalam kerugian. Namun Allah cabut, ada yang nggak rugi jika dia melengkapi hidupnya dengan hal-hal berikut. Pertama, illal ladzina amanu. Orang yang beriman. Ya, jadi kita berjanji diberi hidup oleh Allah, diberi takdir oleh Allah jadi manusia. Ini harus menjalankan 5 hal. Tapi kalau dalam ayat ini 4. Wa amilu, nah, kemudian beriman dan beramal. Bukan sembarang amal, amalnya harus salihat, bukan sembarang perbuatan, ya, berbuat salih. Seseorang supaya perbuatannya bisa salih itu harus berilmu. Maka antara amal dan salih ini, ya, menurut para ahli tafsir itu ada yang patut dijelaskan, yaitu ilmu. Jadi singkatnya, kecuali orang yang beriman, berilmu, beramal saleh. Yang 2 berikutnya adalah tawasau bil haq. Tawasau bil haq, berdakwah. Ya, memberi wasiat kebenaran itu berdakwah. Jadi setelah kita tahu, kita sampaikan pada orang lain. Itu tertanam dalam diri kita. Kita sudah sumpah. Yang terakhir adalah tawasau bis sabri, sabar.
Karena setelah kita berdakwah, pasti ada respon baliknya. Ada yang menerima, nyaman kita. Tapi ada yang marah, pundung, atau dia ngata-ngatain. Nah itu kita harus bersabar. Itu respon positif maupun respon negatif. Nah kita tertanam tuh. Dalam surat 7 ayat 172, Allah sudah menjelaskan, mengambil sumpah kita, ya. Wa id akhadha min bani adam min zuhurim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Jadi sebelum kita digelar di bumi ini, Allah sudah mengumpulkan jiwa-jiwa. Kita ini dikumpulkan, briefing. Wahai manusia, wahai roh manusia, aku akan turunkan kalian semua menjadi manusia. Allah bisa saja kan mentakdirkan kita sebagai makhluk hidup lain, menjadi ayam, menjadi kerbau, menjadi sapi, bisa saja. Tapi Allah menakdirkan kita menjadi manusia, makhluk terbaik. Tapi syaratnya, kalian harus mentauhidkan aku. Alastu bi rabbikum, merububiyahkan Allah. Ya, maka itulah. Di situ kan ada alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Benar, kami bersaksi. Syahidna itu menggunakan kata kami karena itu kumulatif. Ya, disumpah oleh Allah. Nanti tak turunin janji ya, mau taat kepadaku. Ya. Maka begitu turun, kita bersyahadat menggunakan asyhadu. Asyhadu kan sendiri-sendiri. Aku bersaksi, bukan kami. Karena begitu di dunia kita masing-masing menyatakan diri, ya artinya memperbaharui syahadat yang ada di alam anfus. Nah itu janji kita. Janji ini kelak akan ditanya. Ya, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmin inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kelak akan dimintai tanggung jawab. Nah, ini kita harus menyiapkan diri. Kita kembali ke sini. Wa minal mu'minin, di antara kaum mukminin, surat 33 Al-Ahzab ayat 23. Di antara kaum mukminin rijalun, orang-orang yang sifatnya gentleman. Sadaqu ma'ahadallah. Mereka memenuhi apa yang mereka janjikan pada Allah, yaitu setia pada Islam. Faminhum man qada nahbahu. Sebagian mereka ada yang menjemput kematiannya. Tuh, menjemput kematiannya, syahid. Ya, dengan seseorang ditakdirkan syahid, maka dia bebas dari hisab dan mizan. Sirat, hisab, mizan ini bebas. Sudah langsung jalan tol ke mizan, hisab dan mizan bebas. Tapi dia nggak bebas dari sirat. Jalanannya hanya sebagai anu aja, ya ritual sajalah, ya, masuk ke surga. Kullun wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Semua orang akan melintasi sirat, itu sudah ketentuan. Tapi mereka secepat kilat, ya, melintasi sirat itu secepat kilat, karena mereka syahid. Nah. Kemudian wa minhum mayyantazir. Di antara mereka ada yang menunggu. Nah, ini seperti kita ini menunggu. Ya. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak bisa mengubah keputusan ini. Kita nggak bisa mengubah, Pak. Kita nggak bisa mengubah diri kita kekal, hidup terus nggak bisa. Apapun yang kita lakukan tetap aja berujung kematian. Ya, jadi cara apapun, treatment apapun tidak bisa membuat kita hidup kekal. Pada saatnya kita harus pulang. Wasafallahu subhanahu wa ta'ala al-mu'minin bi'asfi rijal alladzina hum ashabul himamil aliyah. Nah, rijal itu katanya adalah orang-orang yang mempunyai semangat tinggi, militansi. Ya, singkatnya kita ini harus militansinya tidak boleh labil, tetap stabil. Ya, walaupun dipencohi kata.
Kata orang sini pencoy, kayak ayam tuh sama temennya ditotolin terus. Kita nggak boleh kapok. Wa wafau fihi wa atamu wa akmaluhu fabadzalu mahjahum fi mardatihi wa sabalu anfusihim fi taati. Mereka sudah menyiapkan dirinya untuk Allah. Wa minhum mayantadzir, di antara mereka ada yang menunggu. Fahaulai rijal hum ashabul imamul aliyah laisu mimman yu'athiru ala rabbihi dunyan dzati ladzat. Mereka tidak menomorsatukan dunia yang penuh dengan kelezatan. Wala tijarah, tidak pula perniagaan. Nah, ini oleh Allah disampaikan dalam surat 24 ayat 37. Rijalun, rijal itu tadi laki-laki dewasa yang punya semangat tinggi, itu rijal, gentleman. La tulhihim, yang tidak dilalaikan, tijaratun oleh perdagangan, wala bai'un dan jual beli, an dzikrillah, dari ingat pada Allah, wa iqamis shalah, tetap menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Nah, ini saudara, perkara menjaga supaya kita tetap stabil, tidak bosan. Nah, ini bukan perkara yang mudah. Makanya kita terus minta, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Terus kita minta. Sehari semalam sampai 17 kali. Ya. Semoga tetap dijaga, kita tetap di relnya, tetap di relnya. Ya, karena tidak sedikit juga di usia tua malah males tuh. Udah deket perpisahan malah males. Ya, malah afkir, absen dari masjid, absen dari pengajian. Yang tadinya sudah giat ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala ba'da an dzakara adada min anbiya wa mawaqifihim wa da'watihim liqaumihim. Nah, kemudian dalam surat 6 ayat 90, setelah Allah menyampaikan kisah para nabi-nabi, di ujung ayatnya Allah menyampaikan, surat 6 ayat 90. Ulaika, mereka itu adalah alladzina hadallah, orang-orang yang sudah mendapat hidayah. Ya, makanya hidayah ini amat mahal. Amat mahal. Bahkan hidayah tidak diberikan kepada Abu Talib, orang yang dekat dengan Rasulullah dan sudah menolong Nabi kita berpuluh-puluh tahun, tapi tidak dibagi hidayah. Karena itu Nabi sendiri sedih menghadapi kenyataan pahit seperti ini. Ya. Kemudian gak lama turun ayat, innaka latahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa membagi hidayah kepada orang yang kau kehendaki. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang punya hak itu. Ya, termasuk kita. Kalau kita rajin, kita semangat tinggi, anak kita memble, anak kita kendor, anak kita tidak seidealis kita. Kenapa ini? Padahal zaman ini semakin lengkap, ya. Artinya alat-alat infrastruktur semakin memadai, belajar semakin mudah. Tidak seperti kita zaman dulu. Tapi mengapa kok kendor? Nah, inilah, ya, gangguannya terlalu banyak. Kita lanjutkan. Jadi Allah memungkasi ayat 90 dari surat 6 Al-An'am, ulaikal ladzina hadallah. Itulah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Fabihuda humuk tadi. Maka dengan hidayah mereka iktadi, ikutilah. Ya, teladanilah mereka. Nah, itu ayat-ayat yang mendorong kita supaya tetap semangat. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan support semangat kita. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam menyatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi keluargamu.
Wa khairu sadaqah an dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan ya an dhahri ghina saat kita kepengen kaya. Ya, kita kepengen kaya kan kalau uangnya dikurangin kan jadi miskin. Itu sebaik-baik sedekah. Jadi sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan eman-eman gitu. Bahasa Jawanya eman-eman. Waduh, sayang amat ya. Eman-eman. Weh, eman-eman ya. Itu yang berharga. Ya, sebaik sedekah. Wa may yasta'fif ya'ifuhullah. Barang siapa yang menjaga diri, tidak mengemis, maka Allah pun akan menjaganya. Jadi hadis ini memberi inspirasi kita jangan menjadi mental pengemis. Ya, kita harus justru menjadi mental pemberi. Jangan mengemis. Sebab kalau kita mengemis, maka diri kita itu anjlok, harga diri kita, namanya integritas. Integritas kita itu turun. Barang siapa yang membiasakan berprofesi pengemis, padahal dia nggak perlu mengemis, nanti akan tampak di akhirat, ya, mukanya tidak berdaging, katanya. Mukanya tidak berdaging, tubuhnya berdaging, tapi mukanya nggak ada dagingnya. Taulah orang bahwa mereka itu adalah orang-orang ini adalah mengemis, padahal tidak perlu mengemis. Kemudian Ibnu Battal mengatakan fihi nadbun ila ta'affuf 'anil mas'alah. Kata Ibnu Battal, pengertian hadis ini adalah mengimbau kita untuk menjaga diri jangan sampai mengemis. Wa hadda 'ala ma'ali umur wa tarki jani'iha, dan menganjurkan urusan-urusan yang tinggi. Ya, meninggalkan yang rendah. Wallahu yuhibbu ma'aliyal umur. Allah menyukai urusan-urusan yang mulia. Nah, gitu. Jadi ini nggak mudah. Kalau orang sudah terbiasa mengemis, bisa dibungkus dengan perilaku-perilaku yang ujungnya memang mengemis. Ya, contohnya menangani perkara dipersulit. Tujuannya memang mengemis. Begitu dikasih baru lancar. Jadi memang memposisikan begitu. Sudah banyaklah kita lihatlah, susah nyeritainnya. Ya, terlalu banyak. Jadi memang dia memposisikan mengemis. Niat, sebaik-baik niat orang memimpin itu artinya mengurusi bangsanya, mengurusi rakyatnya, bukan mengemis. Ya. Jadi kalau saya menyaksikan di tempat tertentu itu ada pemimpin yang datang ke rumah-rumah warga, berpindah-pindah aja. Ya ujung-ujungnya itu. Paling enggak disediain sajian. Kalau ada hasil bumi lebih dia kasih, dibawain pulang. Begitu aja muter ke warganya. Astagfirullah, enggak malunya. Bahkan sampai saya waktu itu menjadi keuangan. Karena saben bulan kita menyediakan buat dia untuk keamanan. Malah diminta 2 bulan di muka. 2 bulan di muka nih, contohnya sekarang ini Oktober ya, yang buat November sama Desember kalau bisa sekarang gitu. Saya maki-maki aja, kan Bapak belum bekerja, bagaimana mungkin saya bayar? Emang saya dapat duluan? Kalau saya udah bekerja dulu baru dibayar. Perusahaan mah udah ada hasilnya, mengirim invoice, baru nanti dia bayar. Nggak bisa seperti Bapak belum bekerja udah di depan minta. Ini model seperti apa nih? Saya maki-maki, nggak berani lagi. Orang-orang tuh biasanya nunduk, gitu nunduk. Coba. Ada juga aparat sih yang dapat jatah kan tiap bulan. Sama juga begitu. Bapak ini melindungi kami atau ngerepotin kami nih, saya bilang. Kan saya bertugas keamanan, apa nggak aman saya bilang. Gak aman kenapa? Itu kemarin ada kemalingan, saya bilang. Gimana sih? Bapak yang orang-orang tahu tuh Bapak dibayar itu untuk menjaga keamanan. Bapak sudah tugas belum? Saya bilang gitu. Bapak, saya jarang lihat Bapak patroli di sini. Nah itu. Rupanya yang ngomong begitu tuh kayaknya jarang.
menegur begitu. Sehingga dengan nyamannya mereka begitu, terus-menerus begitu. Dibiarin gitu. Membiarkan kebatilan berlangsung terus, itu juga dosa loh. Ya, membiarkan kebatilan. Contohnya kita, ada orang sudah sholat berjamaah, kita di belakang, anak-anak rame, kita nggak diamkan, padahal kita belum sholat. Ya, anak-anak lari sana. Kan yang udah sholat nggak bisa bergerak kan. Tapi yang datang belakangan harus menenangkan. Diam. Harus begitu. Harus saling menjaga. Kita lanjutkan. Apalagi yang Rasulullah katakan, Rasulullah menyatakan ihris ala ma yanfa'uka. Ya, ihris itu makna asalnya itu serakah sebenarnya. Antusiaslah meraih apa yang bermanfaat untukmu. Apa yang kau pandang bermanfaat, ya, sikapilah dengan antusias, semangat tinggi. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan merasa tidak mampu. Ini jangan belum apa-apa sudah, kayaknya saya nggak bisa. Saya kayak nggak bisa. Karena otak kita sering begitu, maka tersimpan di alam bawah sadar, seluruh tubuh kita itu mengikuti perintah. Saya nggak bisa. Akhirnya diarahkan supaya nggak bisa. Mau begini susah, mau begitu susah. Karena otak kita itu sudah begitu. Ya. Nah, contohnya maling itu. Semangatnya tinggi. Pasti saya bisa. Itu. Salahnya dia jelek aja gitu. Sehingga ada lubang yang begitu lebar, dia bisa lewati. Bisa. Dia bisa lompati. Padahal dalam keadaan sadar, lebar juga ini. Ya, dalam keadaan sadar padahal belum tentu. Tapi dalam keadaan semangat tinggi, ya, apa yang tidak di luar perkiraan itu bisa tercapai. Tuh ya, jadi itu. Semangat yang tinggi harus tetap terpelihara. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida." Andaikan orang-orang tahu apa yang ada dalam nida. Nida itu seruan. Seruan ya, seruan salat. Wasaffil awal, dan saf awal. Tsumma la yajidu ila ayastahimu. Kemudian mereka tidak menemukan alternatif kecuali diundi. Saking penuhnya, yang boleh di saf awal harus yang menang undian. Ya. Lastahamu, pasti akan mereka lakukan. Walau ya'lamuna fit tahjir, andaikan mereka tahu apa yang dialami dalam tahjir. Tahjir itu katanya ya, berjalan dalam cuaca ekstrim. Kalau Bapak yang sudah berangkat haji, yang kalau mau sholat jalan dari maktab, waktu zuhur, nggak ada tempat rindang ke Masjidil Haram, bagaimana rasanya? Seandainya diperlihatkan pahala orang yang menghadapi kesulitan untuk ketaatan, pahalanya berlimpah, ya, niscaya mereka akan balapan, berlomba-lomba. Kalau tahu, sayangnya nggak diberitahu, gaib. Begitu mah kadang-kadang aleman, baru cuaca di Indonesia aja sepanas-panas di Indonesia nggak sepanas di sana. Di sana mah bisa berjalan berkilo-kilo, di sini mah deket nggak mau. Contohnya, males lah. Ini gangguan apa ini? Ini manja sebenarnya. Sikap manja ini. Kalau sering-sering nanti sakit malah. Harus bergerak lah gitu. Ya, kita harus tetap olahraga. Kalau ada niat mah sampai kemana itu? Sampai ke Gunung Pinang dilakonin tuh, naik sepeda. Kan tahu sendiri jalannya naik. Nyampe ke sono. Kalau diniatin mah. Sampai kemana lagi tuh? Pernah ngegoes Pak Syafi'i? Ke Jogja? Astagfirullah tuh, sampai tuh. Kalau ada niat mah.
Ini masalahnya niat ini nih. Bagaimana kita memelihara niat supaya nggak turun. Ya, sebab kalau kita nurutin kemanjaan kita, malas ini, lama-lama malas. Malas. Angguran bersantai-santai, nanti saja santainya sekaligusan. Di dunia ini tidak kekal. Khawatirnya kita lagi nyantai-nyantai, malah kuotanya habis. Itu tak yang kita takuti. Ya kan? Lah inilah yang menurut saya ini mengganggu kita ini sifat bosen. Nah, semua orang ya bosen, sama aja. Bagaimana kita? Sampai orang pesantren juga bosen. Jadi makanya saya biarkan aja. Bagaimana saya menghadapi keadaan-keadaan, pertama mereka jajannya sangu dari orang tuanya sedikit. Malah belum waktunya sudah habis. Sekolahnya dari jam 7:30 sampai jam 2 siang. Itu hanya kan dia makan siang di jalan. Warungnya ini sedikit, yang beli banyak. Sehingga kadang-kadang sudah masih beli aja belum dilayani. Jadi bagaimana? Kelas saya itu paling nyaman. Boleh makan. Hebat gak itu? Iya, merdeka. Sebab saya tahu keadaan mereka begitu. Ya, mereka juga bolak-balik buang air. Saya tadinya nggak tahu, ya kamar mandi cuma sedikit. Kan namanya buang air kan nggak bisa di jam, nggak bisa di waktu. 5 menit sewang nggak bisa. Ya kan? Ada yang lancar, ada yang enggak. Nah inilah kondisi-kondisi seperti ini. Ya saya mengandaikan sendiri kalau dia anak saya kan. Anak saya juga pernah menghadapi sekolah seperti itu. Ya, yang penting semangat ya tetap. Apalagi giliran saya ngajar nahu, makin pusing. Ya, jadi udah mereka asal nonton aja udah. Ya. Kemudian apalagi yuqalu li sahibil Quran, dalam hadis yang dirawikan oleh siapa ini? Abu Dawud, Turmudi, Ahmad, hadis Abdullah bin Amr. Ya. Turmudi mengatakan hasan sahih. Nanti dikatakan kepada sahibil Quran, orang yang suka baca Quran nanti di akhirat akan diseru oleh siapa? Oleh Quran. Quran yang kita baca itu nanti akan menyeru kita. Apa seruannya? Iqra warqa, bacalah yang kamu hafal. Semakin banyak yang dibaca semakin naik. Maksudnya apa naik? Kaplingnya naik. Jadi fasilitas yang akan diterima di surga sangat bergantung kepada hafalan. Seberapa yang kita hafal dari Quran. Jadi itu menentukan kapling, Pak. Naik lagi. Kamu apa lagi? Apal yang mana lagi? Oh, saya apal ini. Baca. Naik lagi. Jadi kayaknya premiumnya dari situ. Kalau kita di dunia kan geraknya pakai premium. Nah, premium itu nanti Quran. Bacaan ingat-ingat apalagi yang kamu hafal. Ini naik lagi. Sampai petit 30 juz. Nah, kalau kita juz ke-30 ya seperti 30 berarti. Ya kan? Orang-orang mah 30 juz, kita juz ke-30. Itu pun kata orang sini belang belentong. Kadang hafal, kadang enggak. Fa inna manzilataka, ya, kama kunta tarattil fi dari dunia. Jadi bacalah dan naik, waratil dan tartilkan. Sebagaimana dahulu Anda mentartilkan di dunia, mentartilkan Quran. Fa inna manzilataka, posisimu inda akhiri ayatin kunta taqra'ha, adalah posisi akhir kamu adalah akhir ayat yang kamu baca. Akhir ayat yang kamu baca. Jadi kita ini baca Qur'annya seberapa sampai khatam itu? Berapa waktunya sekali itu? Sekali khatam itu berapa waktu? Seminggu kah? 2 minggu? 3 minggu? Wah, sama sekali saya. Waduh lah, ya janganlah. Harus dibaca. Jadi Quran itu diturunkan untuk dibaca, dimengerti, diamalkan. Itulah pendapat-pendapat
yang dari hadis. Kemudian dari ulama-ulama, Rawa Ibnu Khattab, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qal la tusaghiranna himmatakum. Jangan memandang rendah semangat hidupmu, semangat ibadahmu. Jangan kau anggap rendah semangat ibadahmu. Fa inilam ara aqudu anil mukarramat min sigharil himam. Karena sesungguhnya aku tidak melihat, aku tidak melihat orang duduk dari mukarramat, hal-hal yang mulia. Artinya dia mandek melakukan hal-hal yang mulia, itu pada mulanya karena merendahkan semangat ini. Ya, jadi karena semangatnya kendor, otomatis ibadahnya kendor. Kita semangat harus tinggi, harus tetap optimis. Jadi menjaga optimisme bagaimana? Wa qala Malik alaika bima aliyal umur. Kata Malik, Anda harus tetap menjaga cita-cita. Wa qaraimiha, dan yang mulia-mulia. Wattaqi radzailiha wa masaffa. Dan hati-hatilah terhadap urusan-urusan yang rendah. Fa innallaha yuhibbu ma'aliyal umur, karena Allah suka urusan-urusan yang tinggi. Wa yakra sifsafaha, dan Allah benci pada perkara-perkara yang rendah. Jadi orang yang bercita-cita tinggi itu sangat disukai. Ya, kita harus bercita-cita tinggi walaupun kemampuan kita terbatas, ya. Jadi orang-orang mungkin yang punya modal cukup banyak tertawa melihat kita. Mereka saja cita-citanya nggak setinggi surga. Cita-cita orang konglomerat, ya. Apa yang mereka cita-citakan di dunia itu nggak seindah surga. Kita ini cita-citanya surga, modalnya kurang, mereka ketawa begitu. Segitunya. Maksudnya begini, kita mendapatkan kapling nih yang sekarang menjadi rumah kita, itu sampai tulang punggung kita bongkok. Nggak tanggung-tanggung, teken kontraknya itu 20 tahun baru lunas. Saben bulan dengan setia kita, ngangsur. Pegel, 20 tahun. 20 kali 12 itu. Kan setahun 12 bulan. Itu mendapatkan kapling, ya segitulah yang Anda punya itu. Nggak sebagus surga. Kalau semakin banyak kita nikmati, bayarannya semakin tinggi. Kan begitu kan? Rumah kita itu, kalau kita nikmati semakin banyak, semakin nyaman, semakin tinggi. Contohnya listriknya nggak pernah dimatiin. AC-nya 24 jam. Airnya nggak ada on-off-nya. Lah udah, di akhir bulan bangkrut lah kita. Nanti di surga nggak ada cas begitu lagi, nggak ada pencatat meter, tidak ada. Tajri minta itu menggunakan fi'il mudhari, akan mengalir terus dari bawahnya sungai-sungai. Malah 4 jenis, ya. Arak, air bersih, susu, sama madu. Madu yang disaring, steril. Gratis, tis. Nggak perlu ada bayar lagi. Kepikiran nggak berapa daya yang kita tumpahkan untuk mendapatkannya? Kalau kita lemes begini, ya nanti dapatnya gubuk. Malah nggak ada listrik. Peteng. Bayangkan itu, untuk mendapatkan kapling yang sekarang kita miliki jadi rumah kita, itu kita sampai berpuluh-puluh tahun. Tapi ya begitu dijalanin nggak kerasa ya lunas. Ya, makanya kalau angsuran sudah lunas, mobil sudah ada, masih nggak berangkat haji, keliwatan. Ya kan? Nah, mungkin Anda akan menghadapi hukuman Allah nanti. Sebab semua itu biayanya lebih tinggi dari haji. Nggak daftar-daftar. Wong daftar aja masih 30 tahun. Kalau zaman dulu mah ukuran tahun. Setahun 2 tahun. Sekarang daftarnya harus lebih cepat lagi. Naruh duit masih 25 juta apa berapa itu? Udah naik. 25 juta, 30 tahun kemudian baru berangkat. Apa nggak keliwatan itu? Ya. Nah, itulah saudara-saudara
beberapa nasihat dari ulama. Begitu juga ataitu Umar bin Abdul Aziz ba'da mastukhlifa astanju minhu wa'dan kana wa'adu. Kata Umar bin Abdul Aziz ketika didatangi seorang sahabatnya namanya Dakin. Ya, dia berkata kepada Dakin, "Dakin, saya dari dulu punya semangat tinggi." Loh, kata dia, "Lam tazal tatuku ilal imarah." Sampai kemudian saya mendapat jabatan semulia ini. Tapi saya tetap bersemangat tinggi setelah saya dapat jadi gubernur, saya kepengen menjadi khilafah. Tuh. Jadi semangat boleh tinggi, yang penting buat kebaikan. Ya. Jadi kita tidak disalahkan menjadi penguasa. Apa mau menjadi pengusaha, silahkan. Yang penting jangan sampai kekuasaanmu itu melupakan Allah. Nah, itu. Jangan sampai kamu usaha melupakan Allah. Kalau malah sebaliknya, jadi penguasa malah banyak berbuat baik. Wah, itu yang afdal. Banyak yang tertolong. Menjadi pengusaha bisa membiayai orang-orang yang nggak mampu. Wah, itu yang afdal. Ya, itu yang utama. Nah, semoga kita bisa mendapatkannya. Kemudian dalam hadis yang lain, ini masih beberapa menit ya. Kita 47, 3 menit lagi. Al ilmu wal amal tau aman. Ahamuhuma uluwul hima. Ilmu dan amal itu dua bagian dari satu koin. Kembar istilahnya. Ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan. Tapi penghubungnya adalah uluwul hima. Penghubungnya adalah semangat yang tinggi. Kalau kita punya ilmu untuk sampai ke amal, kalau nggak punya semangat, nggak pernah dijalanin. Hanya sebatas ilmu, ilmu demi ilmu. Darajatil uluwul hima. Sekarang derajat-derajat uluwul hima. Nah, derajatnya ada 3. Derajat pertama, himmatun tasunul qalb an wisyati raghba fil fani. Derajat pertama adalah derajat yang bisa menjaga hati kita supaya nggak bosen. Wa tamilu raghba fil baqi wa tasfiyahi min qadarin tawani. Singkatnya derajat pertama, asal kita nggak bosen aja. Nggak bosan untuk melakukan kebaikan. Derajat kedua, mana ini derajat kedua? Ad-derajat tsaniyah huwa turithu anfatan minal mubalat bil ilali wa nuzul al amal wa thiqa bil amal. Derajat yang kedua adalah malu, ya. Kalau nggak peduli pada kebaikan. Kalau tadi kan bosen, jangan sampai bosen. Pokoknya terpelihara. Jangan sampai kita bosan. Asal itu aja derajat paling rendah. Derajat yang kedua, sudah merasa malu. Malu kalau tidak melakukan kebaikan. Ya, kalau tidak melakukan kebaikan, malu dia. Nggak ngerewangi kebaikan, malu. Ya. Wa nuzul ala amal, bahkan rendah, turun ya. Wasiqatu bil amal, dan percaya dengan cita-cita. Kita percaya dengan melakukan kebaikan, insya Allah akan mendapat cita-cita. Untuk melengkapi derajat yang ketiga sekarang. Ad-darajat tsalitsa hum himmatu tatasa'adu al ahwali wal muamalat wa tasri bil a'wadi wa darajat. Tidak puas dengan capaian yang sudah. Jadi apa yang kita sudah lakukan ini dia tidak puas, ya. Harus tinggi lagi, tinggi lagi. Nah, itulah derajat yang himmatul aliyah, ya, derajat dari semangat. Jadi saya ulangi, semangat yang tinggi ini ada 3. Yang paling rendah adalah ya menjaga supaya tidak bosan saja melakukan kebaikan. Yang kedua, malu, sudah malu tidak melakukan kebaikan. Yang ketiga, tidak pernah puas dengan capaian kebaikan yang sudah. Nah, dia pengen lebih meningkat lagi. Memang rata-rata orang yang berani berbuat jahat itu karena nggak tahu jahat. Maksudnya dia nggak ngaji. Nggak tahu dia bahwa akibatnya akan seperti itu, nggak tahu. Pejabat-pejabat yang rakus mengejar kepemimpinan, dia nggak tahu beban yang akan diterima di akhirat.
Ya, bahwa kita menjadi pemimpin semakin tinggi itu beban di akhiratnya semakin tinggi. Kalau tidak bisa kita laksanakan, lebih baik jangan. Sehingga para sahabat kalau dilantik menjadi pejabat, dia malah istighfar. Bukan sujud syukur, istighfar. Astagfirullah, kenapa saya yang dipilih? Pada nolak. Karena mereka tahu amanat itu berat gitu, menjadi beban. Tapi kalau dia lihat nggak ada lagi, kan namanya fardu kifayah kan, menjadi penguasa itu kan fardu kifayah. Sepanjang ada orang lain, sahabat itu akan menghindar. Tapi kalau nggak ada lain, maka yang fardu kifayah itu menjadi fardu ain. Biasanya mereka dikejemin. Kalau bukan kamu siapa lagi? Oh ya udah, saya terima. Makanya Khalid bin Walid ketika memimpin perang, datang surat dari Umar bin Khattab yang menyatakan Anda diturunkan jadi jenderal, menjadi prajurit. Dia tetap terima, tapi dia pengen tahu alasannya kenapa. Tidak ada yang salah pada kamu, wahai Khalid bin Walid. Tapi orang-orang itu sudah berteriak memanggil namamu. Hidup Khalid, hidup Khalid. Mereka tidak ingat Allah. Ini berbahaya untuk kelangsungan akidah umat. Sehingga saya berhentikan kau. Saya terima dengan legowo. Tapi saya akan tetap perang. Dia tidak ada. Karena jabatan itu memang amanah. Gak ada masalah. Ya, dia tetap ikut perang dan menang. Nah itu kita diminta seperti itu. Kalau kita, semoga Allah tetap kita punya optimisme. Semoga Allah memimpin bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Demikian saudara. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita, tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan khusus kita doakan anak-anak kita agar dimudahkan hidupnya, senantiasa diberkahi dan ditolong oleh Allah untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.